Sepak bola Indonesia menjadi sebuah olahraga yang paling digemari di Indonesia, namun sayangnya prestasinya masih belum bisa membanggakan. Padahal kalau kita lihat banyak sekali talenta-talenta muda yang sangat-sangat berbakat di Indonesia. Ini yang membuat kita penasaran ada apa sebetulnya dengan sepak bola Indonesia. Dan saya Abdul Haris, salam olahraga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya bertemu kembali dalam tendangan bebas Bung Ais, dan saya sudah kedatangan tamu yang sangat penting, ada Coach Indra Safri. Assalamualaikum Coach. Salam. Sehat Coach? Alhamdulillah sehat. Nah Coach, terakhir kita ketemu itu waktu Coach Indra Safri sebagai pelatih timnas U23 ya Coach, jelang SEA Games 2019 lalu. Dan kala itu Coach Indra Safri menjabarkan dan mengutarakan keyakinannya untuk bisa dapat trofi dan kita bisa lolos ke final. Memang kita kurang beruntung tidak bisa juara di SEA Games. Nah, sekarang Coach Indra punya posisi yang berbeda Coach sebagai direktur teknis. Nah, sebelumnya untuk pertama, kira-kira posisi direktur teknis ini tugasnya seperti apa sih Coach? Ini mungkin teman-teman yang awam bertanya apa sebetulnya posisi direktur teknis ini Coach? Ya, oke, terima kasih. Saya mau meralat dulu tuh yang sepak bola Indonesia tidak membanggakan. Jadi ada yang membanggakan, ada yang tidak membanggakan. Jadi bukan semuanya nggak berhasil gitu. Nah, tapi untuk ukuran prestasi sebenarnya yang paling penting itu bukan bagaimana kita mengangkat trofinya, tapi bagaimana proses yang kita lakukan ini benar nggak sesuai dengan arah yang kita inginkan dah. Nah, makanya nyambung langsung saya ke pertanyaan posisi saya sekarang sebagai direktur tekniknya PSSI. Itu saya akan sampaikan dulu latar belakang, baru nanti tugas-tugasnya saya sebagai direktur teknik. Bahwa latar belakang kenapa sih saya mau menjadi direktur teknik, dan apa alasan saya dan apa modal saya untuk di situ. Oke. Alasan saya ya tentu presentasi saya tentang apa yang saya lakukan dari tahun 2011. Saya melatih tim nasional U16, 17, 18, 19 dua periode, 20, 22 dan 23. Dan dalam perjalanan karir itu saya mempersembahkan beberapa kebanggaan. Jadi bukan tidak ada kebanggaan di Indonesia gitu. Satu, U19 eranya Evan Dimas setelah 22 atau 26 tahun nggak pernah juara, kita juara. Dan itu adalah momentum kebangkitan sepak bola usia muda kita. Yang dimana sebelumnya banyak usaha yang dilakukan dengan bermacam-macam program itu nggak bisa mengantarkan untuk juara AFF dan plus lolos kualifikasi Piala AFC mengalahkan Korea waktu itu. Yang kedua, prestasi juara U22. Yang ketiga, medali perak SEA Games. Ditambah trofi-trofi lain. Rupanya itu nggak cukup untuk saya meyakinkan sepak bola Indonesia untuk saya bercokol di tim nasional senior. Saya percaya betul dengan takdir, dan saya tidak pernah mengeluh, saya tidak pernah berkeluh kesah, dan akhirnya ada takdir saya untuk di departemen teknik. Saya berpikir departemen teknik adalah departemen yang sangat penting di semua federasi sepak bola di dunia. Betul, Coach. Karena bicara federasi sepak bola, hampir 60-70% itu adalah masalah teknis.
dibungkus oleh, disupport oleh kinerja administrasi suatu federasi dan kinerja departemen bisnis untuk supporting sponsorship, keuangan dan lain sebagainya. Jadi dengan dasar itu Pak Ketum yang baru dengan visi dan misinya yang saya hafal betul, saya merasa sanggup menerjemahkan itu dalam bentuk program-program yang akan saya lakukan di Departemen Teknik. Iya, maaf Coach, saya potong sedikit. Visi dan misi Ketum baru ini apa sih Coach, kalau boleh dipublikasikan ke publik? Yang paling menonjol dan hampir semua ketua umum yaitu prestasi tim nasional. Oke. Kalau bicara prestasi tim nasional, visinya akan urut ke bawah. Sempurnanya elemen-elemen bawahnya. Pembinaan usia muda, dan Ketum juga bilang digitalisasi, pendataan database, pemain, pelatih, wasit, dan semua data-data. Bicara pembinaan usia muda, juga bicara pembinaan semua potensi sepak bola. Baik itu SSB yang ada di desa-desa, dan juga elit-elit akademi, dan lain-lain sebagainya. Itu bagian dari visi misi beliau. Jadi pembinaan usia muda dan digitalisasi mengenai data-data di PSSI nanti. Nah, hal tersebut saya akan terjemahkan dalam bentuk program saya. Tentu saya harus tahu modal saya, kenapa saya terima itu. Modal pertama saya yaitu saya punya pengalaman yang saya sebutkan tadi itu. Di dalam proses saya meniti karir tersebut itu pun banyak dinamika yang membuat saya banyak pengalaman dari berbagai situasi yang saya dapat, dan juga banyak orang tahu tentang itu. Saya melakukan pemilihan pemain dalam situasi sistem kompetisi usia muda yang nggak ada waktu itu. Ya. Terjadilah adanya namanya belusukan. Belusukan. Ya. 11 itu Coach ya? 2011, 2012 dan seterusnya. Dalam dinamikanya juga carut marutnya federasi waktu itu ada dualisme. Saya punya pengalaman itu dan orang lain tidak punya pengalaman tentang itu. Bagaimana menghadapi membangun tim nasional yang situasinya seperti itu. Dan saya sudah berkunjung ke kantong-kantong potensi sepak bola yang ada Sabang sampai Merauke. Saya tahu kelebihan dan kekurangannya, baik itu supporting infrastruktur, SDM kepelatihan, SDM pengelola mulai dari Asprop sampai Asportnya. Paham saya itu. Modal lanjutannya yaitu tadi, saya orang yang bisa belajar dan mau belajar. Dan saya selalu, gelas saya itu kosong gitu, mau mendengar. Dan itu yang menjadi modal saya memegang tim nasional. Saya bukan anti kritik. Kritik itu ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatif saya bisa mempositifkan gitu. Itu kelebihan saya. Terus saya juga punya parameter ukuran kualitas sepak bola dunia dan Asia Tenggara, karena saya pernah melakoni pertandingan itu. Saya pernah lawan Brazil di Toulon, saya pernah lawan Barcelona, dan saya banyak pernah melawan tim-tim yang kelasnya di Eropa dan apalagi Asia. Saya pernah mengikuti kualifikasi Piala Asia dan final Piala Asia di Jakarta sebanyak 2 kali dan Myanmar sekali. Nah, dan terakhir tentu modal saya yaitu kritik nanti dari media, masukan dari media, teman-teman, mantan-mantan pemain semua.
Karena sepak bola ini tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Betul. Pelaku sepak bola harus bisa mencontohkan manajemen permainan sepak bola. Harus ada kebersamaan. Kebersamaan itu yang membuat bisa terjadi gol. Harus ada yang jadi kiper, harus ada yang jadi striker, harus ada yang jadi bek kanan, harus ada yang jadi pelatih. Jangan pelatih ingin jadi kiper gitu. Jangan kiper mau jadi striker gitu. Nah, filosofi itu sebenarnya kalau ini dipahami oleh semua pelaku sepak bola kita, ya kita akan bisa membuat banyak gol, banyak tujuan akan tercapai. Tetapi setiap sebentar mau ganti pelatih, belum sampai 4 tahun tuh mau ganti pelatih lagi, ini yang nggak benar gitu. Oleh sebab itu, saya menghimbau, mari kita gunakan potensi yang dikasih Tuhan ini yang luar biasa, kita kelola dengan baik lewat dapur kita namanya Federasi PSSI. Nah ini, makanya saya sedikit tahu apa yang akan saya obati di PSSI mengenai program di Departemen Teknik, dan makanya saya terima, bismillah, saya ambil itu. Nah, Coach kan tadi sudah jabarkan bahwa Coach Indra ini sangat paham betul bagaimana potensi yang ada di grassroots, kemudian juga bagaimana masalah yang ada di sepak bola tanah air kita. Nah, kira-kira program yang akan Coach Indra lakukan sebagai Direktur Teknis ini seperti apa, Coach? Oke. Di sepak bola dimanapun di dunia bicara pemain yang berkualitas. Karena ujung-ujungnya adalah prestasi tim nasional. Makanya saya berkesimpulan tadi, 60% pekerjaan federasi itu teknis, bukan bisnis. Jangan dibalik. Ya, jadi 60% itu teknis, dibungkus, disupport oleh administrasi yang baik, dan disupport lagi oleh Departemen Bisnis yang bisa menghasilkan supporting untuk terlaksananya kegiatan teknis itu. Oleh sebab itu, pemain yang baik lahir dari pelatih yang baik. Pelatih yang baik lahir dari instruktur yang baik. Oleh sebab itu, program di bidang kepelatihan nanti menjadi program yang menjadi salah satu program yang akan kita benahi. Termasuk kurikulum Villanesia menjadi bidang yang akan kita pelajari. Karena bicara kualitas pemain, bicara sekolahnya, siapa yang mengajarnya, apa yang diajarkannya, keseragaman itu perlu kurikulum. Kurikulum pun ini perlu kita perbaiki secara terus-menerus, karena namanya kurikulum itu hidup sesuai dengan perkembangan sepak bola itu sendiri. Yang kedua, pengelolaan tim nasional. Ini juga menjadi perhatian kita. Yang ketiga, masalah grassroots sepak bola, youth development, yang sekarang sudah diterjemahkan dengan kompetisi youth kita di Elite Academy 16, 18, 20 dan disuratin 13, 15, 17. Ini sudah berjalan, tetapi kita akan perbaiki ke depan regulasinya. Saya nggak mau 18 lilin hidup, tetapi ribuan lilin-lilin lain mati. Nggak bagus. 18 Elite Academy ada kompetisi dengan baik, supporting dana ada, tetapi ribuan energi sepak bola kita yang lain SSB itu mati pelan dan tak pernah diurus. Oleh sebab itu, ada bidang sekolah sepak bola yang akan kita urus nanti, termasuk sepak bola di sekolah. Talent scouting, database, itu akan semua jadi kita lakukan untuk dilakukan perbaikan. Kita bisa bayangkan, Mas, kalau menanya berapa orang jumlah pelatih di Indonesia yang lisensi C, lisensi D, lisensi B,
berapa orang jumlah wasit yang masih aktif, siapa yang sudah meninggal, siapa yang baru-baru, siapa nama-nama pemain, itu tidak ada database itu. Siapa legend-legend pemain timnas Indonesia, nggak ada. Nggak ada tuh database di PSSI. Nah ini termasuk hal yang harus kita perbaiki. Termasuk pembinaan Asprof, pengembangan Asprof. Kita akan ranking dari 34 Asprof itu, siapa yang bekerja atau yang nggak bekerja nanti. Nah ini ketiga departemen tadi harus berkolaborasi. Teknik, kesekjenan, dan bisnis. Ini yang gambaran pekerjaan yang sekarang saya lagi susun itu, dan izin Allah nanti saya akan presentasikan ke pengurus PSSI tentang langkah-langkah apa yang akan saya lakukan. Kalau beliau-beliau setuju, setelah itu baru nanti saya perkirakan di Juni-Juli program ini akan saya jalankan.